Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab yang ke-13 atau Controlling Access to Files. Di bab 13 ini ada 9 materi yang akan kita bahas. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Jadi apa sih Linux Permission? Nah, ini dia ya. Jadi ketika teman-teman punya permission read, write, execute, di sini saya akan memperlihatkan dulu apa maksud dari permission yang akan kita bahas. Di sini saya masuk ke terminal, kemudian saya coba ls. Nah, di sini saya mempunyai dua file ya, yaitu task.txt dan juga show.txt. Misalkan di sini saya ls -l. Ini akan memperlihatkan setiap detail dari setiap directory maupun file. Nah, di sini terdapat abjad-abjad yang mempunyai arti sendiri-sendiri. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di sini ada rwx, artinya adalah read. Maksudnya kita bisa melakukan read pada directory desktop. Kalau ada w, itu artinya write. Maksudnya kita bisa melakukan write. Dan yang terakhir ada x atau execute, yaitu kita bisa melakukan execute pada directory desktop. Nah, saya akan membahas apa maksud dari rwx ini. Jika teman-teman memiliki akses read pada suatu file, itu berarti teman-teman bisa membuka file tersebut. Dan jika teman-teman mempunyai akses read pada directory, itu artinya teman-teman bisa melihat isi dari directory tersebut. Lalu jika teman-teman mempunyai akses read pada file, maka teman-teman bisa memodifikasi file tersebut. Dan jika teman-teman mempunyai akses read pada directory, teman-teman bisa melakukan penambahan directory atau menghapus directory. Nah, jika teman-teman punya akses execute pada file, itu teman-teman bisa merunning filenya. Dan teman-teman bisa cd kalau teman-teman berada di directory atau masuk ke directory. Oke, jadi seperti itu ya untuk basic Linux permission. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu user group other. Di pembahasan ini saya akan memperkenalkan tentang user group dan juga other. Di sini saya akan contohkan pada terminal dengan melihat detail dari setiap file dan directory. Di sini berarti saya ketikkan ls -l. Nah, di sini terdapat abjad-abjad maupun huruf seperti drw, xr, rstrip, xr, x, dan juga terdapat nama di sini yaitu azah. Kemudian terdapat directory maupun file. Kemudian saya akan menjelaskan makna dari setiap detail-detail itu, maksudnya apa saja. Di sini saya ambil contoh pada directory desktop. Nah, nama azah ini adalah user. Jadi directory desktop itu miliknya user azah. Lalu yang ini sebelahnya azah, sama saja namanya azah. Ini adalah grup. Jadi desktop ini miliknya grup azah. Jadi siapa saja yang ada di grup azah ini, dia punya permission yang sama. Begitu juga dengan file ini. Dia memiliki user azah dan juga grup azah. Lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di depan ini? Yang ini ya, D ini atau min kita abaikan. Kalau D itu artinya file ini adalah directory. Kemudian tanda strip itu menandakan bahwa ini adalah file, bukan directory. Jadi teman-teman abaikan yang D ini sama min ini ya. Nah, di sini yang akan kita bahas, bagian pertama adalah rwx, lalu bagian yang kedua adalah r-x, kemudian bagian yang ketiga juga r-x. Apa maksudnya? Jadi untuk bagian pertama atau rwx itu menandakan permission untuk user. Jadi user dari directory desktop itu punya akses read, write, dan juga execute. Nah, user dari desktop itu ya ini azah. Lalu bagian kedua r-x itu menandakan permission untuk grup. Jadi grup pada directory desktop hanya dapat permission read dan execute. Dia tidak mendapatkan permission untuk write karena di sini min grup desktopnya adalah azah. Jadi user apa saja yang masuk ke grup azah dan mendapatkan permission write dan execute. Lalu terdapat bagian yang ketiga yaitu r-x juga. Dia adalah permission untuk other. Apa itu other? Other adalah user yang dia bukan azah, juga bukan user yang ada di grup azah. Maka siapa saja dia akan mendapatkan permission write dan juga execute. Jadi bagian yang pertama rwx itu adalah permission untuk user, lalu bagian r-x adalah permission untuk grup, lalu bagian yang ketiga r-x juga ini adalah permission untuk other, dan semua permission ini bisa kita ubah. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu change ownership. Di materi ini kita akan mencoba mengganti hak kepemilikan suatu file. Langsung saja buka terminalnya. Di sini saya hanya mempunyai dua file ya, yaitu
task.txt dan juga show.txt, yang mana jika kita lihat detailnya, maka pemilikan dua file tersebut adalah milik user Azeh. Maka di sini saya akan membuat file baru. Misalnya saya menggunakan nama ownership.txt, kemudian saya enter. Nah, jika saya ls-l, maka file tersebut masih milik user Azeh. Nah, di materi kali ini kita akan membuat user baru dan mengganti hak kepemilikan file ownership.txt menjadi kepemilikan dari user yang baru kita buat nanti. Untuk membuat user baru, seperti biasa kita harus masuk dulu ke root. Lalu ketikkan perintah sudo add user. Lalu nama usernya di sini saya gunakan new owner. Lalu enter. Oke, maaf ada sedikit kesalahan ya. Jadi yang benar yang ini. Kemudian di sini kita buatkan password baru. Kemudian enter. Kemudian masukkan lagi. Kemudian di sini kita bisa enter saja karena ini opsional. Sampai sini kita ketikkan Y. Oke, sudah jadi ya. Kalau mau lihat kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, di sini sudah ada new owner. Lalu saya akan masuk ke home Azeh. Kemudian saya ketikkan ls-l. Nah, di sini kita akan membuat file ownership ini pindah kepemilikannya berubah menjadi user new owner. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk dulu ke new owner. Lalu kita ls-l. Di sini jika kita lihat file ownership itu hanya bisa di read dan juga write oleh user Azeh dan hanya bisa di read saja oleh grup Azeh dan juga other. Di sini kita bisa lihat dulu pada home directory. Lalu ls-l. Kita lihat bahwa user new owner berada pada user new owner dan juga grup new owner. Kita masuk lagi ke cd spasi Azeh. Lalu ls. Jadi untuk akses kita itu hanya read. Nah, di sini kita akan mengubah hak kepemilikan file ownership menjadi hak kepemilikannya ini. Dan kita juga akan mengubah hak kepemilikan file ownership menjadi hak kepemilikannya new owner. Dan kita juga akan mengubah grupnya menjadi grup new owner. Kita masuk dulu ke root. Lalu ls. Caranya kita tuliskan perintah menjadi user new owner dan menjadi grup new owner. Lalu filenya adalah, kemudian kita enter. Oke, yang ini abaikan saja ya. Maksudnya gimana ini? Jadi maksudnya kita akan mengganti hak kepemilikan atau change owner pada file ownership.txt menjadi user new owner dan juga grup new owner. Sekarang kita lihat pada filenya, kita ketikkan ls-l. Nah, sudah berubah ya. Jadi file ownership itu kepemilikannya sudah new owner. Lalu kita coba ke user new owner. Di sini kita sudah bisa mengeditnya. Kita coba ketikkan nano ownership dan enter. Lalu kita tulis misal coba 1. Lalu kita save dengan klik ctrl-x, kemudian Y, dan kita enter. Berhasil ya. Di sini kita coba ls-l. Di sini berarti hanya user new owner yang bisa melakukan read dan write. Ketika kita coba di user Azeh, maka nanti dia tidak akan bisa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba change permission, yang mana sebelumnya kita cuma mengganti ownership-nya saja. Sekarang kita akan mencoba mengganti permission. Seperti biasa di sini kita buka dulu terminalnya, kemudian saya ls-l. Di sini lihat pada file ownership.txt, yang mana permission dia itu baru rw, strip r, dan juga strip r lagi. Nah, pada materi ini kita akan mengubah permissionnya. Sebagai contoh, saya buat file baru dengan nama permission.txt, lalu ls-l. Nah, di sini permission.txt itu miliknya user Azeh dan juga grup Azeh, serta hanya dapat melakukan read dan juga write, nggak bisa melakukan execute. Nah, di sini kita akan membuat permission pada grup Azeh bisa melakukan write.
Caranya adalah dengan ketikkan perintah chmod lalu g plus w dan filenya apa. Di sini saya masukkan file permission.txt. Maksudnya apa? Kita akan mengganti pada grup yang mana pada grup itu hanya bisa melakukan read dan kita akan membuatnya bisa melakukan write. Kemudian kita enter. Nah, sudah ya, kita lihat harusnya sudah berubah. Nah, ini permission pada grupnya sudah berubah menjadi read dan juga write. Yang tadinya cuma read saja. Jadi, siapa saja yang berada di grup Azah, dia bisa melakukan write dan juga read. Nah, di sini saya akan memasukkan user new owner ke grup Azah agar dia bisa mengakses file permission.txt. Jadi kita masuk ke root dulu. Lalu kita masuk ke home directory. Di sini saya clear agar tampilannya lebih lega ya. Kemudian cara atau perintahnya adalah dengan sudo usermod min a g besar lalu grupnya Azah. Lalu usernya apa? Di sini saya masukkan user new owner. Kemudian di sini kita enter. Nah, sekarang user new owner sudah masuk ke grup Azah. Sekarang kita bisa mengakses file permission.txt. Kemudian kita masuk ke show new owner. Lalu kita masuk ke cd spasi Azah. Lalu saya coba ls dan saya coba untuk nano permission.txt. Kemudian enter. Nah, bisa ya, kita coba tulis 1, 2, 3 lalu kita save dengan Ctrl X kemudian Y lalu enter. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan write pada permission? Caranya adalah dengan mengetikkan chmod. Lalu bedanya di sini kita pakai min, kalau tadi kita pakai plus. Sekarang kalau mau menghilangkan kita pakainya min. Di sini maksudnya kita akan menghapus write pada file permission.txt di bagian grupnya. Dan enter. Oke, di sini tadi saya enter nggak bisa karena kita harus masuk dulu ke root baru kita tuliskan yang tadi. Kemudian kita coba ls min l. Oke, sudah hilang ya. Di sini cuma ada read. Yang tadinya ada read sama write di sini di bagian ini dan sekarang hanya ada read. Itu artinya siapa saja yang berada di grup Azah tidak akan bisa melakukan write pada file permission. Atau jika kita coba show new owner lalu kita ketikkan nano permission.txt, kita lihat di sini keterangannya adalah unreadable karena memang permissionnya bukan itu. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kelima yaitu execute permission. Jadi kali ini kita akan mencoba mengeksekusi sebuah file atau directory. Nah, execute pada file itu berarti kita bisa merunning file tersebut. Sedangkan execute pada directory itu kita bisa cd directory tersebut atau masuk ke directory tersebut. Nah, di sini saya memiliki user Azah dan juga new owner. Pada defaultnya seluruh user itu tidak bisa melakukan execute pada user Azah. Misalkan di sini saya coba masuk ke new owner dulu. Lalu saya ketikkan cd spasi Azah / dia akan menampilkan tulisan denied. Kenapa bisa denied? Karena pada bagian other atau grup itu tidak diberikan izin execute, sehingga kita tidak bisa cd atau masuk. Nah, caranya agar user lain bisa masuk ke user Azah ini, caranya kita masuk dulu ke root. Kemudian kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan execute. Caranya kita tuliskan, maaf ini kepencet, jadi saya ulangi lagi ya. chmod g plus x Azah / seperti ini. Jadi kita menambahkan execute pada grup user Azah. Kita juga tambahkan pada other. Di sini kita raw ke atas saja, kemudian grupnya kita ganti other.
kemudian kita enter. Kita juga tambahkan write pada grupnya dengan cara arrow ke atas, lalu X-nya kita ganti W, kemudian kita enter. Kita juga tambahkan write pada grupnya dengan cara arrow ke atas, lalu O-nya kita ganti menjadi G. Kemudian kita enter, dan kita coba cek di ls-l. Maka di sini semua permission bisa melakukan read dan juga execute. Lalu kita coba masuk ke user AC dari user new owner. Kemudian enter. Lalu kita coba masukkan komen cd spasi AC dan enter. Dan ini nanti dia nggak di-net lagi karena kan kita sudah mengubah permissionnya. Oke, bisa ya, yang sebelumnya tidak bisa, sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana jika kita menambahkan execute pada file? Di sini saya hilangkan dulu execute pada other dan juga group. Di sini kita masuk dulu ke root. Lalu kita ketikkan cd spasi titik-titik. Lalu kita hilangkan dengan chmod g-x ac slash. Di sini kita ganti juga G-nya menjadi O dan enter. Lalu kita coba ls-l. Apakah sudah hilang? Ya, sudah hilang ya execute-nya. Di sini saya masuk ke user AC dengan komen su AC. Karena hanya AC saja yang bisa melakukan execute. Nah, kalau misalkan kita execute pada file itu, kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis .sh. Jadi kita tidak bisa merunning pada file yang berbasis .txt yang seperti ini. Di sini kita coba buat file berbasis sh. Seperti ini, lalu enter. Kemudian saya coba buat script pada file ini dengan cara nano c.sh. Maka perintahnya di sini adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi echo tanda petik 2 lalu hello world tanda seru lalu tanda petik 2 lagi, lalu kita save dengan Ctrl X lalu Y, kemudian enter. Di sini saya akan masuk ke lalu enter, kemudian masukkan passwordnya, lalu kita running filenya dengan comment .c.sh, kemudian enter. Di sini permissionnya denied ya tulisannya, maka kita coba di user AC, lalu kita coba lagi ./c.sh, enter. Di sini ternyata masih denied juga ya. Kita cek ls-l. Nah, ternyata penyebabnya adalah pada file c.sh belum ada permission execute. Maka kita kasih dulu, kita masuk ke root dulu, lalu kita ketikkan chmod, kemudian enter, lalu kita coba ./c.sh dan kita enter. Oke, sudah berhasil ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu mereview chmod. Di video sebelumnya itu kita menggunakan definisi user group dan juga other. Kalau misalkan chmod plus r itu berarti kita menambahkan permission read pada user. Kalau w itu berarti kita menambahkan write, dan kalau x itu berarti kita menambahkan execute. Dan diingat-ingat ya, kalau user itu ada di bagian pertama, dan diingat-ingat juga kalau u itu sama dengan user, dan kalau o itu sama dengan other, dan kalau g itu berarti group ya. Dan kalau misalkan teman-teman mau menghilangkan permission itu pakai strip. Jadi seperti ini. Misalkan di sini g min x, jadi kita menghilangkan execute pada suatu grup. Teman-teman bisa coba sendiri biar lebih jelas dan biar lebih paham. Terus kalau r itu artinya read dan w artinya write, kemudian x
artinya execute. Oke, jadi seperti itu. Teman-teman harus mengingatnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan chmod dengan number. Yang mana sebelumnya kita menggunakan chmod itu hanya dengan menggunakan huruf awalannya saja. Dan di pembahasan ini kita akan menggunakannya dengan number. Teman-teman bisa buka aplikasi terminalnya lalu masuk ke root dulu. Kemudian di sini saya akan memberikan definisinya terlebih dahulu. Kalau ingin memberikan permission execute itu berarti angkanya 1. Saya ketikkan dulu. Dan kalau mau memberikan permission write itu angkanya adalah 2. Dan kalau mau memberikan permission read itu angkanya adalah 4. Jadi sebagai contoh di sini saya akan membuat file dengan nama number permission dan enter, lalu ls-l. Kemudian lihat di sini untuk number permissionnya user adalah rw, kemudian untuk group adalah r, dan untuk other adalah R juga. Nah, di sini kita akan membuat user mendapatkan akses full, grup mendapatkan akses read dan juga execute, dan other juga akan mendapatkan akses write dan juga read. Jadi perintahnya adalah chmod 756 number permission .txt. Jadi apa maksudnya angka 756 ini? Maksudnya angka pertama adalah 7, ini mendefinisikan untuk user. Kemudian angka kedua 5 mendefinisikan untuk grup. Dan angka ketiga 6 mendefinisikan untuk other. Lalu kenapa angka 7? Karena saya mengkalkulasikan semua angka dari perintah-perintah ini. Karena saya akan memberikan akses pada user. Begitu juga pada grup dan juga other. Artinya seperti itu. Oke, di sini baru saya enter. Kemudian kita cek di ls-l. Nah, di sini untuk number permission.txt-nya sudah rwx, rx, dan juga rw. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan rwx ini pada user, sehingga user hanya bisa melakukan rwx saja? Maka kita bisa merubah angkanya dengan perintah yang tadi. Pada angka 7 kita ganti, jika kita hanya menginginkan rw saja, maka kita ganti angka 7-nya menjadi 6. 6 itu berarti kalkulisasi dari read dan juga write. Kemudian enter. Oke, kita cek ls-l. Oke, di sini untuk number permission.txt-nya sudah berganti menjadi rw, rx, dan juga rw lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan chown pada direktori part 1. Kalau sebelumnya kita mengubah ownership menggunakan chown pada file, sekarang kita akan menggunakannya pada direktori. Kemudian teman-teman bisa buka aplikasi terminalnya, dan di sini saya menggunakan user access saya. Lalu di sini saya akan membuat direktori dengan nama dir1. Lalu ls. Nah, di sini sudah terbuat ya untuk dir1-nya. Ketika saya ls dir1, maka dia tidak akan menampilkan apapun, karena di dalam dir1 itu masih belum ada isinya. Lalu di sini saya akan masuk ke dir1, kemudian saya akan membuat direktori baru di dalam dir1 dengan dir2. Lalu saya buat lagi dir3 menggunakan absolute path. Seperti ini, jadi saya membuat dir3 di dalam dir2. Maka jika saya ls dir2, dia akan menampilkan dir3. Jika saya masuk ke awal lagi, lalu jika saya ls-l, maka kepemilikan dir1 adalah user AC dan juga grup AC. Nah, kita akan mengubah kepemilikannya dir1 menjadi user new owner yang sudah pernah kita buat di materi sebelumnya. Oke, di sini kita masuk ke root dulu. Lalu saya akan masuk ke home directory. Lalu ls. Nah, user new owner ini yang akan kita pakai. Untuk itu kita masuk dulu ke cd spasi s ya. Lalu di sini kita tulis chown. Terus nama grupnya new owner. Titik 2, lalu grupnya lalu direktori yang akan kita ubah kepemilikannya.
dan enter. Lalu jika kita ls min l, maka sudah pasti kepemilikan dari dir 1 akan berubah menjadi new owner, dan juga grupnya akan berubah menjadi new owner. Nah, tapi itu kita baru mengubah kepemilikannya dir 1. Gimana kalau kita lihat dir 2? Di sini kita ketikkan cd dir 1, lalu ls. Di sini dir 2 yang berada pada dir 1 ini. Kepemilikannya masih milik user AZ dan juga grup AZ. Tapi sekarang kita ubah lagi kepemilikannya. Tapi di sini saya punya cara yang lebih mudah. Sehingga jika dir 1 diubah kepemilikannya, maka kepemilikan dari isi dir 1 itu akan ikut berubah. Di sini saya ganti dulu kepemilikan dir 1 seperti semula. Oke, jadi cara untuk merubah hak kepemilikan direktori beserta kepemilikan isinya adalah dengan menggunakan chown. Lalu kita gunakan min R besar, lalu tulis kepemilikan barunya. Di sini saya tuliskan new owner. Kemudian tuliskan grupnya juga, new owner. Lalu tulis direktorinya, dir 1. Kemudian enter. Lalu kita lihat di sini kepemilikannya dir 1 sudah berubah menjadi new owner, dan grupnya juga sudah berubah menjadi new owner. Kita coba cd dir 2. Di sini kepemilikannya dir 1 sudah berubah menjadi new owner. Grupnya juga sudah berubah menjadi new owner. Kita coba cd dir 2. Di sini dir 2 kepemilikannya juga sudah berubah menjadi new owner. Begitu juga dengan dir 3, kita buktikan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kepemilikannya juga sudah berubah ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu chmod pada directory part 2. Pada materi sebelumnya kita menggunakan chmod untuk mengubah permission pada suatu file. Sekarang kita akan mencobanya pada directory. Nah, di sini saya akan membuat directory baru dengan nama chmod test. Lalu ls. Oke, ini ya chmod testnya sudah muncul. Kemudian ls min l, maka kepemilikan chmod test adalah milik user AZ. Dan di sini kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Kemudian di sini kita akan menambahkan permission write pada grup dan juga other. Jadi perintahnya sama seperti biasa, kita masuk dulu ke root. Kemudian kita tuliskan chmod, kemudian U digunakan untuk user, kemudian min ini digunakan untuk menghilangkan, lalu X ini untuk execute. Lalu kita tulis direktorinya chmod test, kemudian enter. Jadi itu untuk menghilangkan execute pada user. Kemudian chmod G untuk grup, lalu plus W untuk write, lalu chmod test. Kemudian enter, tambahkan juga pada other. Di sini kita ganti grupnya menjadi other. Kemudian enter. Jika kita coba cek ls min l, maka permission user di sini hanya bisa read dan juga write. Dan pada permission group juga other sekarang juga sudah bisa read, write, dan juga execute atau full. Nah, oke, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-13 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.